Mau tahu apa di mama tua? Papa Elsi. Lai Papa Elsi nung manena le nak panitun nang manena. Apa selalu juga mama le di. Kanya kan. Kan kenapa kapasitas dia baca pada aku ya untuk malopi. Peringati di ulang tahun nah. Oh iya. Nah kami hendak nyuruh bangunin di gereja. Ya Pak dan Solana tidak ada teman Tidak ada teman. Dia sendiri. Saya ini sendiri. Ini anak. Ya disyukurin itu mama tua apa masih masih bisa kok. Masih. Iya pandai bawi na ina Pak. Jago sebilang begitu Pak. Ya apa memang begitu tuh dak? Pada bilang ke orang memang begitu sangat latah. Apa siapa membuka mulut dia Iya. Nah sayangmu itu nak kasih begitu kok. Pak siapa lagi? Memang nak kasih begitu dia latah iya. Itu bilang tidak dibilang-bilang ya Pak. Ya, masih naik ngapi? Iya. Ini kalau pergi beli keluar yang ditanya di mana mama dia nanti ada dia. Pergi dia sama anak. Sule mak aku akan nanongi akan balik balok ini. Nanti bagus limbaran nak tidak dulu atau karena si tongkak ya. Akan Mana ini orang tua laki-laki? Mana Bapak Tanu? Oh. Dipaksa ke anu. Iya. Kamu Lita. Iya, mana-mana siapa? Ya. Oh. Selamat ulang tahun yang ke-50. Le? Ya. Ya, bersyukur sudah di usia ke-50. Ya, malam-malam siapa tahu, Le? Nama siapa tahu? Iya. Datang ke Messi? Tidak. Nggak bisa pergi-pergi itu si Dirga, si yang kecil apa selalu sakit kalau pergi-pergi. Pak, nah bilang na jempu aja keling kasaki. Ini mama tuanya Gracie. Jadi ulang tahun ini mama tua sekarang. Ulang tahun yang keberapa? Oh iya. Selamat Le. Iya. Iya. Bonus mi itu. Sudah berulang tahun 67 Le. Oh, sudah bonus itu. 69. Oh. 69 tahun masih bisa ke gereja. Banyak sekarang yang baru 19 tahun sudah tidak bisa ke gereja. Istri.
Ini pasangan suami istri. Istrinya kemarin berulang tahun yang ke-50. Bersyukur walaupun sakit-sakit tapi dua-duanya masih mampu ke gereja. Selamat. Ya. Si Pak Kamaja tahu. Iya. Ini beliau adalah pendeta yang melegenda itu, Pak Pendeta Karube. Ini. Ulang tahun jemaat yang ke-50 ini berjumpa dengan beberapa orang tua masih dalam keadaan sehat. Ini Pak Yunar. Lebih-lebih mati pengawa. Selamat. Ini orang tuanya orang Mamasa ini. Ini bosku ini, guru sekolah minggu dulu tapi sudah pensiun semua. Tapi masih tetap ganteng. Ini Pak Leni, Dirna, Bapak Yuda, Bapak Eris. Ini anak muda baru. Oh ini Abdullah, Pak Aling ini. Iya, sama. Ini mantan pemulanya dulu kelasis. Selamat, Bapak Idi. Oh iya. Ini pengantin baru ini. Mereka berdua lagi mesra-mesranya. Selamat juga untuk terangkatnya dan juga atas pengantin yang baru. Ini keluarga tapi kayaknya sudah lupa kita ini. Itu ada di sebelah pakai baju putih sendiri Mama Naya. Mama apa kata lu Mio? Jauh di belakang sana. Mama Mei. Sampai hari ini Mama Mei masih cantik. Ini ada dua pendeta legendaris sini. Ini yang melegenda di Pesisir Mamuju ini, Pendeta Karube yang sangat terkenal itu. Bersama dengan sahabatnya. Di mana sekarang melayani Pak? Di Lebeng, Dek? Iya. Oh itu ibu yang kemarin yang di Pure, Le? Iya, maksudnya ibu yang kemarin yang di Pure. Kukira di Pure, di Lebeng, Pak, Le? Ini ketua panitia sementara dalam persiapan yang bagaimana apa persiapan pagi ini sudah? Sementara dalam para kita sedang menunggu undangan yang datang dari berbagai jemaat yang sempat kita undang pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah puncak, dan mohon maaf kepada seluruh warga gereja Toraja Mamasa Ebenezer ini yang pernah berdomisili yang kami tidak sempat undang pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu dan segala hal. Jadi kami mohon dimaafkan. Semoga hari ulang tahun ini menjadi berkat bagi kita semua sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih ketua panitia. Kita bertemu dengan orang-orang besar, para pembesar di sini. Ini. Saya lihat sekarang pagi ini Pak Pendeta lebih ganteng dari biasanya. Tentu ada harapan-harapan dari peristiwa hari ini Pak Pendeta. Iya, tentu ya, besar harapan bahwa melalui momen yang sangat-sangat penting ini ya, ke depan akan ada banyak perubahan terjadi, baik untuk gereja secara organisasi maupun gereja secara pribadi-pribadi. Terima kasih. Oke, bravo Guliling yang ke-50 tahun.
Masih ada yang legendaris di sini. Oke, Bapak Yubal ini cukup lama jadi ketua majelis. Di hari ulang tahun Jemaat Guliling yang ke-50 tahun ini, ada apa harapan Bapak sebagai seorang tua jemaat? Saya sangat bangga karena hari ini adalah hari khusus 50 tahun jemaat ini berdiri, dan saya sebagai tokoh jemaat yang masih menikmati dan merasakan kebahagiaan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, selamat atas ulang tahun jemaat ini ke-50 tahun. Tuhan berkati dan semoga Bapak selalu sehat. Iya. Kenapa tuh mau pulang mau kali? Mau pulang mi? Iya. Oh iya. Oke, apa? Kata asa. Pat di mana pa? Pwede ko lako. Kenapa? Oh. Ada mobil di dalam. Ya pakai masih nanti batuk mama dia. Para mami sendiri. Silam dan nama. Tak pernah yang banyak dia. Oh ya, saya ditabalin kabin. Ya, mohon perhatian kepada
Kita beri aplaus, luar biasa. Wow, keren. Luar biasa. Semua di ladangnya Tuhan. Saya Beliau ini adalah pemain gulintang yang legendaris, luar biasa. Saya dari tadi malam lihat rupanya harus dikasih kesempatan di konten besok ini. Terima kasih. Ya,
Habe di. Habe. Yang terhormat anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Insinyur Haji Firman Argo Waskito. Yang kami hormati DPRD Ibu Insinyur Haja Runiati S. Malio beserta rombongan. Yang kami hormati Camat Kalub. Kita lihat bersama, ini disesuaikan dengan kalender gerejawi untuk Hari Raya Gereja menggunakan warna liturgis berwarna merah yang bermakna merah darah dan merah api untuk mengingatkan para martir Kristen maupun sebagai simbol Roh Kudus yang berarti sukacita, semangat, kekuatan, pengorbanan, dan keberanian, dan ini yang disesuaikan dengan pakaian dan tema jemaat hari ini. Informasi bahwa alat musik Kolintak ini adalah hasil karya yang dibuat langsung oleh Bapak Pendeta Dema Sipakla SPH bersama beberapa anggota jemaat dan sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk penampilan dan hasil karya luar biasa ini. Kita melangkah ke acara yang ketiga, laporan panitia. Kepada panitia dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat bertemu dalam ruangan yang kudus ini. Izinkan kami selaku panitia pelaksana hari ulang tahun Jemaat Adventist Keliling yang ke-50 ini melaporkan beberapa agenda kegiatan ini sehingga bisa terlaksana. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Camat Kaluku yang telah boleh hadir pada siang ini menghadiri undangan kami. Dengan kasih saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Kepala Desa Pekang. Saya ucapkan terima kasih banyak telah banyak memfasilitasi kami dalam hal pelaksanaan kegiatan ini. Teristimewa kepada kakanda saya, anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Insinyur Haji Firman Argo. Beliau adalah anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat yang mewakili masyarakat Kabupaten Mamuju yang akan memperjuangkan aspirasinya di Kabupaten di Sulawesi Barat. Yang terhormat kami hargai kepada Haja Insinyur Haji Runiati sebagai anggota DPR Kabupaten Mamuju yang juga berhak selama ini setelah selesai acara ulang tahun ini ada program jemaat yang akan kami kembali lanjutkan. Lewat simbol ini kami mohon bantuan dan petunjuk karena kami akan membangun aula yang besar dengan memerlukan anggaran yang besar. Maka melalui kesempatan ini dari mimbar ini, sebelum saya mengakhiri laporan saya selaku panitia, saya persilakan kepada Ketua BPMK BPNJ Jemaat Adventist Keliling untuk menyerahkan laporan proposal kami secara tertulis kepada Bapak Firman Argo akan meneruskan ke Gubernur Sulawesi Barat dan Ibu Runiati akan meneruskan kepada Bupati Mamuju. Perlu saya sampaikan, Bupati Mamuju sangat berpimpin hari tetapi mohon maaf kepada warga jemaat karena di sana sementara ada demo. Mumpung kita bersyukur. Cocok. Awas sudah ditangkap tema. Ini sudah harus begitu. Sabar manda meti ke susi.
Tidak, justru kalian harus bangga bahwa di dapur itu juga pelayanan yang sangat penting. Iya, penting juga itu. Jangan tidak bisa sukses kalau tidak ada orang di dapur juga. Yang kami hormati orang tua sebagai lembaga semua. Yang kami hormati Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Makassar. Yang kami hormati Badan Pekerja Majelis Kelas Pesisir Mamuju. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Penatua dan Diaken, baik dalam jemaat maupun yang dari luar jemaat yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati segenap tua-tua jemaat, tua-tua kampung. Yang kami hormati seluruh undangan, seluruh jemaat yang dikasihi. Mewakili Persekutuan Jemaat hari ini kami menyampaikan selamat siang. Kami sampaikan kami menyambut dengan penuh sukacita bagi segenap tamu undangan. Selamat datang, selamat merayakan sukacita yang kami alami sebagai jemaat tercapainya ulang tahun jemaat
jemaat yang ke-50 tahun hari ini. Suatu sukacita dan kebanggaan bagi kami selaku jemaat Indonesia Keliling atas kehadiran seluruh hamba-hamba Tuhan baik di gereja maupun dalam pemerintahan dalam memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Dalam kegiatan hari ulang tahun jemaat Indonesia Keliling, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam terwujudnya rencana yang mulia ini. Kami sebagai jemaat tak mampu membalas satu-satu bantuan dan pengorbanan Bapak Ibu, tetapi Tuhanlah yang akan membalas. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran orang tua kami sebagai anggota dewan baik provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, pewaris muka Kasuntuan, dan juga segenap undangan yang boleh hadir pada siang hari. Kami sampaikan tentunya dalam menghadiri undangan ulang tahun jemaat Indonesia Keliling yang akan banyak hal yang kita akan temukan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita sebagai undangan. Melalui kesempatan ini, atas nama Majelis Gereja, atas nama jemaat, kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Mari Bapak Ibu, ketika ada hal yang kita temukan yang tidak berkenan di hati, jangan dibawa pulang, tetapi mari kita buang dan tinggalkan di jemaat ini. Harapan kami bersama bahwa sukacita yang kami rayakan sebagai jemaat di tempat ini akan menjadi sukacita yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sukacita yang indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepada segenap hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir, baik dari gereja maupun dari pemerintah, doakan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, di dalam membangun masyarakat, membangun gereja yang Tuhan percayakan di tempat ini. Demikian sedikit sambutan kami. Sekali lagi kurang dan lebih kami mohon dimaafkan. Terima kasih kami kembalikan kepada MC dengan ucapan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan shalom. Perkenankan dalam waktu ini saya menyapa dalam kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Sekul BPMS GTR, Bapak Ibu Pendeta, baik yang berasal dalam lingkup Gereja Toyang Masa Kelas Pesisir Mamuju maupun dari jemaat-jemaat lain. Ada Ibu Pendeta, Gembala dari jemaat GKSB Biru, Bapak Ibu Pendeta yang berasal dari gereja denominasi lain yang hadir saat ini, Badan Bekerja Majelis Jemaat Indonesia Keliling, Tua Jemaat, dan perkenankan saya juga menyapa dalam kasih Bapak Ibu Pejabat Eksekutif, Bapak dan Bapak Firman, Ibu Praboyati, Bapak Camat, Kepala Desa, dan juga saudara-saudara yang lain yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Saya berdiri di sini mewakili Badan Pekerja Majelis Klasis. Saya sampaikan sedikit kenapa perempuan yang hadir. Ketua Umum sedang kuliah tatap muka di Bandung. Ketua 1 saya sendiri,
Ketua 2 Bapak Penatua Rustam Timbonga. Beberapa waktu lalu saya komunikasikan bahwa karena tadi malam perlengkapan saya yang akan mengerjakan tugas ini, kolaborasi dengan teman pendeta, dan beliau masih menyanggupi sampai 2 malam lalu untuk berdiri di sini menyampaikan sambutan mewakili PMK. Tetapi kemudian kemarin pagi ada informasi bahwa beliau harus ada di Pasangkayu dalam tugasnya. Ketua 3 saya hubungi, ternyata beliau sedang melaksanakan sidang majelis tetap di jemaat, di mana dia berada sebagai ketua majelis. Maka mau tidak mau, yang perempuan yang ada di dalam gereja harus keluar menonjol sedikit. Kadang-kadang perempuan itu masih termarginalkan, terintimidasi secara halus. Tapi ibu ada menemani saya. Terima kasih. Perempuan akan maju terus. Mudah-mudahan BPS selanjutnya juga dipimpin oleh perempuan. Amin. Pak Ardiani di sini. Pada saat ini kita berkumpul dalam undangan yang begitu penuh sukacita. Peringatan 50 tahun Gereja Gereja Masa Jemaat Ebenezer Munili. Perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat mewakili Badan Pekerja Majelis Klasis posisi maju. Jadi ini BPNK, Bapak Ibu. Ya, saya sedikit jelaskan adalah organisasi gereja di bawah Sinode secara umum, secara lebih luas, dan BPNK posisi Mamuju adalah organisasi gereja-gereja jemaat GTM yang ada di wilayah Mamuju, Kabupaten Mamuju. Ada 12 jemaat, ada 1 cabang kebaktian di Sanggamo, perbatasan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa. Dan GTM adalah, minta maaf teman-teman dari gereja lain, adalah warga jemaat terbanyak di wilayah Mamuju. Tentunya ulang tahun ke-50 GTM Jemaat Ebenezer Munili berada dalam refleksi pengakuan bagaimana penyertaan Allah bagi jemaatnya di tempat ini. Dalam bentangan waktu itu tentu sangat banyak suka dan duka dalam membangun, membentuk, menjalin keutuhan dalam persekutuan milik Allah dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Saya mau membawa jemaat ini mengingat peristiwa 2010. Kenapa? Bukan saya bermaksud untuk mengingat luka, tetapi lewat luka itu kita tentu belajar beriman. Gedung gereja ini ketika akan dihabiskan, tentu dari peristiwa ini menjadi pembelajaran diri bagi jemaat ini untuk lebih memahami arti bergereja, arti berjemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Berangkat dari kepahitan menuju kepada persekutuan yang manis dan indah, menjadi gereja atau persekutuan yang berintegritas di hadapan Tuhan dan bisa menghadirkan damai sejahtera bagi umat. Dari 1 biji sesawi dalam kitab Injil, kemarin di minggu kemarin di Lokakarya tim kerangka khotbah GTM, di kelompok saya ada seorang doktor yang membawa bahan ini. Rupanya bahannya adalah tentang biji sesawi, memperlihatkan bahwa ternyata realitas pohon sesawi itu dari sebuah biji sesawi yang paling kecil menjadi sebuah pohon yang besar, batangnya kuat, kokoh, bisa seperti gambarannya pohon mangga barangkali. Beda dengan sawi kita di pasar yang peklo, loyo, tapi lembut dan enak. Positif kan? Jangan
Kenapa saya mau menggambarkan itu untuk jemaat Ebenezer Keliling? Dari hal yang kecil itu, ketika dipelihara, dirawat dengan baik, ditata, dipupuk dengan baik, maka tentu akan tumbuh pohon sawi yang besar, yang kokoh, batang yang kuat, daun yang rindang, dan di dalamnya, di bawahnya akan berteduh dan hidup ciptaan Tuhan yang lain. Ini saya mau gambarkan untuk jemaat Ebenezer Keliling. Bagaimana jemaat Ebenezer Keliling menjadi tempat yang teduh, pohon yang rindang, yang menghadirkan kesegaran iman bagi jemaat yang terteduh di dalam. Saya tersentuh dengan khotbah Bapak Sekung sambutan khotbah soal keteladanan tadi. Ini yang saya mau tekankan. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini 50 tahun ke depan masih hidup. Amin. Tetapi tentu yang tidak kita inginkan adalah bahwa ketika kita sudah diberi gelar kehidupan yang hadir ini sebagai tua-tua, pendeta dan majelis ALM, lalu tidak ada penerus dalam jemaat. Kenapa ini saya sampaikan? Gereja masa kini berada di dalam arus perkembangan modern yang cenderung banyak disalahgunakan, dan di dalamnya terpisah anak-anak kita yang akan menjadi penerus gereja. Saya optimis, tetapi juga sedikit pesimis. Kalau anak-anak kita ini tidak dibina menjadi penerus jemaat ini, maka jemaat ini hanya tinggal nama. 50 tahun yang lalu bapak saya jadi majelis, 50 tahun lalu bapak saya jadi pendeta. Kenapa begini nih jemaat ini? Ini yang saya maksud adalah keteladanan. Jangan hanya semangat iman kita berhenti pada tahun 50 ini, tahun yang 50 ini, tetapi wariskanlah keteladanan iman, agar anak-anak kita tahun-tahun ke depan bisa menjadi penerus tiang gereja, pelanjut pelayanan dalam jemaat ini. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan. Mohon maaf jikalau keberadaan kami tidak sesuai dengan harapan, karena sampai saat ini untuk staf BPNK ya ternyata hanya saya sendiri. Tentu ini bukan hal yang disengaja. Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal, dan mewakili seluruh warga gereja Praja Masa Klasis Pesisir Mamuju dan juga pengurus BPP DPK Klasis Pesisir Mamuju, selamat ulang tahun yang ke-50, ulang tahun emas jemaat Ebenezer Keliling. Tetaplah berdiri sebagai gereja yang mandiri, utuh, dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Rekan-rekan hamba Tuhan, badan kerja majelis klasis Pesisir Mamuju, rekan-rekan pendeta, baik dari GKI Masa maupun dari Densus lain yang hormati, dengan tua, diaken, segenap pengurus organisasi kategorial, pengurus anak, pengurus pemuda, pengurus PKB, dan pengurus FPM. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab sejak kemarin kita kumpul di sini, kita ramai-ramai untuk suatu momen yang sangat bersejarah, 50 tahun jemaat Ebenezer Keliling. Tentu semua ini kita bisa lakukan karena Tuhan berkoordinasi dengan
kerjasama yang baik dengan hukum keluarga yang ada di berbagai tempat, tapi juga dukungan dan kerjasama yang baik dengan Bapak Kepala Desa dan pemerintah di desa dan di kecamatan. Dan juga kerjasama yang baik dengan saudara kita dari aliran lain dan yang dari agama Muslim. Perkenalkan, seperti kami sampaikan secara khusus kepada tamu undangan kita, Bapak Ibu anggota Dewan, Camat dan Desa, bahwa Gereja Pura Mamakan ini berdiri 7 Juni 1947. Jadi hanya 2 tahun sesudah Indonesia merdeka sudah berdiri Gereja Raja Mamakan. Dan saat ini ada 602 jemaat gereja Mamakan yang tersebar di 7 provinsi. Memang kebanyakan di Sulawesi Barat, sebagian lagi di Sulawesi Selatan, sebagian di Sulawesi Tengah, lalu ada di DKI Jakarta, lalu ada di Provinsi Kalimantan Timur, ada di Provinsi Kalimantan Utara, dan ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu tentu dalam usia 76 tahun, Gereja Pura terus berbenah diri untuk bermitra dengan pemerintah, mendukung pemerintah dalam membangun masukan bangsa dan negara yang kita cintai. Perkenalkan kami juga walaupun MC sudah menjelaskan bahwa dalam kalender gerejawi kalau ada kegiatan sukacita seperti itu yang menunjuk warna merah. Tapi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tahun 2012. Jadi Bapak dan Saudara, ini hanya warna liturgis internal kami, di mana selain merah ada juga hijau, ada juga putih, ada juga biru. Ya, itu semua bagian dari warna-warna liturgis kami yang dipakai pada pengaturan waktu-waktu yang sudah disepakati secara sinodal. Tentu kita berharap kehadiran pemerintah di sini, Pak Desa, Pak Camat, dan Bapak Dewan akan membawa berkat tersendiri bagi kita, bukan hanya di dalam harapan menjawab proposal kita, tapi juga dalam mendampingi masyarakat kita di sini sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Mamuju, bagian dari masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, bagian dari masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai. Kami ingatkan bahwa dalam momentum ulang tahun 50 tahun Jemaat Adventista Puri, mari kita semakin dewasa, semakin mandiri, semakin misioner, dan semakin giat ambil bagian dalam membangun masyarakat bangsa dan negara ini. Kami terus ingatkan bahwa sesuai dengan perkembangan kenegaraan kita, seperti direncanakan tahun depan, ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sudah akan beroperasi, sudah akan difungsikan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Sulawesi Barat adalah salah satu penyangga daerah ibu kota negara. Kita mau buah-buahan, sayur-sayuran, beras, dan apapun hasil bumi itu dari Sulawesi Barat. Dan itu pasti akan bermanfaat untuk pembangunan ekonomi kita. Kalau kita mau, tapi kalau kita hanya berdiam diri, kita akan menjadi tamu di negeri sendiri. Kami juga ingatkan dari segi sumber daya manusia, mari kita terus memotivasi anak kita belajar dan belajar, sehingga dapat berguna bukan hanya dalam pelayanan gereja, tapi juga di tengah-tengah bangsa dan negara. Entah mengikuti jejaknya Pak Desa, atau jejaknya Pak Camat, atau jejaknya Bapak Dewan, yaitu sudah karunia Tuhan masing-masing. Yang penting kita sumber daya manusia kita bisa bersaing secara positif di dalam berbagai aspek kehidupan. Kami juga ingatkan pada kesempatan yang berbahaya ini, tahun depan kita akan memasuki lagi pemilihan umum dan pemilihan ketua daerah. Kami ingatkan bahwa sebagai warga negara, kita pun harus ambil bagian di dalam
memilih karena uang, tapi memilihlah secara hati nurani dengan memohon hikmat dari Tuhan. Siapa yang akan kita pilih, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga pemilihan ini bisa lebih berkualitas. Jangan ada warga gereja yang golput, karena golput tidak memilih, itu bukan cara yang baik. Suara kita satu, tapi sangat berharga sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Mengorbankan satu hari untuk urusan pemilihan umum adalah bagian dari jawab kita terhadap pengorbanan para pahlawan yang sudah meninggal kita demi kemerdekaan bangsa dan negara yang kita. Bisa kita berbeda pilihan, bisa berbeda partai, bisa berbeda kandidat, tapi jangan itu memecah belah. Sesudah pemilihan, kita kembali lagi ke dalam jemaat seperti biasa. Kalau ada masyarakat yang masih terpecah karena hasil pemilihan, itu bukan ciri warga negara, warga gereja yang dewasa. Sebab perbedaan itu tidak harus dipertentangkan, tapi adalah dinamika kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini. Tentu Pak Dewan dan Ibu Dewan adalah bagian dari mereka yang akan berkonsentrasi. Saya kira kami juga tetap dalam doa semoga rencana diberkati Tuhan dan tetap sukses jika Tuhan berkenan. Kami dari Badan Kerjasama Sinode Masa minta maaf, hanya saya yang dapat hadir sebagai sekretaris umum karena 6 rekan saya itu sibuk. Pak Ketua Umum masuk dalam persatuan kita. Hari Sabtu yang lalu bapaknya dimakamkan. Saat kemarin itu ada percakapan di kantor Sinode dengan Kenam Pendeta dan Gubernur. Tapi salam hangat dari rekan-rekan Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Masa untuk hamba Tuhan Ibrahim Desi Mamuju dan khususnya lagi untuk hamba Tuhan dan Jemaat BPTC Gulir. Saya mau menutup sambutan ini dengan satu pantun. Ramai-ramai datang di desa Ukta. Jangan lupa berbagi mangga manis. Selamat ulang tahun ke-50 Jemaat BPTC Gulir. Jangan lupa berbagi senyuman. Sekian, saya diberkati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat Haji Firman Argo Waskito, yang saya hormati Ibu Anggota DPR Kabupaten Haji Ramdianti Ismail, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pokang bersama dengan jajaran, yang saya hormati Ketua Panitia Hari Ulang Tahun event Hazen Pendidik bersama dengan anggota, yang saya hormati seluruh pendeta yang sempat hadir hari ini, baik itu pendeta perempuan maupun laki-laki yang dari Mamasa dan dari Mamuju, yang saya hormati ibu-ibu gereja bersama dengan seluruh anggota, kemudian ketua pemuda gereja BPTC bersama dengan teman-teman hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda. Tentu saya selaku pemerintah kecamatan akan menyampaikan rasa syukur
kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini saya sempat berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengikuti dan sekaligus menyambut sukacita daripada hari ulang tahun gereja ini yang kita laksanakan. Yang tentunya saya selaku pemerintah kecamatan akan menyambut secara apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir di tempat ini, bahagian daripada rasa kekeluargaan dan solidaritas untuk di masyarakat Pokan dan Kecamatan Kaluku secara umum kabupaten. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama berbahagia. Perayaan ini tentu ada kesan dan ada pesan yang tentunya warnanya akan terpatri di dalam hati kita semua, bahwa apa tujuan merayakan atau mengenang daripada hari besar ini terkait dengan evangelisasi ini. Tentu bapak-bapak jemaat sudah tahu, tujuannya adalah untuk meraih rasa persaudaraan, untuk Anjolo itu
Mudah-mudahan berkenan ini pelatih, saya bisa tampilkan di depannya Bupati. Tanggal 28. Mudah-mudahan saya bisa tampilkan. Terus tadi saya lupa tarian penjemputan, ya, yang kayak bagaimana? Karena dimana bahwa kebetulan saya selaku wakil ketua panitia, insya Allah hari ini saya akan sampaikan kepada ketua PGRI Kabupaten bahwa ada musik Clinton yang akan bisa menampilkan suara-suara emas terkait dengan lagu-lagu Mamuju di hadapannya Bupati. Jika berkenan Bapak ya, saya akan bermohon di sana. Kemudian saya juga bermohon kepada tarian penjemputan tadi, ya, tarian penjemputan tadi mudah-mudahan dua ini sambil ada pengalungan dengan Ibu Bupati nanti tanggal 28 ya. Mudah-mudahan ya Pak Desa, ya saya koordinasi dengan Pak Desa. Ya, makasih itu. Ya. Tabe ini Pak Pendeta, kalau mau tampil tanggal 28 mungkin ada yang perlu kita percantik. Ada yang perlu dipercantik. Mudah-mudahan Tuhan memberkati saya itu. Ebenezer bahwa ini persembahan yang terbaik menurut saya selama ini saya ikuti. Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati sahabat seperjuangan saya, Ibu Rabian Desmali, anggota DPR Kabupaten Mamuju. Yang saya hormati Bapak Camat Kaluku, yang saya hormati Pak Desa dan Bapak utusan dari desa sahabat kita. Yang saya hormati para pendeta, majelis gereja maupun dari gereja GTM. Terima kasih hadir di tengah-tengah kita, gembira kita semua. Yang saya hormati para jemaat gereja jemaat Ebenezer Kokang, Kokang. Yang saya hormati hadirin semua yang tidak saya sebut satu persatu. Ya, saya merasa terhormat mewakili Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat hadir tengah-tengah kita. Kebetulan Bapak Ibu, kami sekarang ini lagi pembahasan APBD pokok tahun 2020. Pas kita mau bahas, pas kita ditodong proposal. Tapi salah demi kebersamaan kita ke depan dan selanjutnya saya akan bantu untuk gereja pembangunan gereja aula gereja. Memang sekarang ini Bapak Ibu yang bantuan-bantuan untuk masyarakat itu hampir saya katakan 90% itu didominasi aspirasi anggota DPR. Ya, karena mengingat APBD kita cukup sempit, jadi akhirnya pemerintah itu memprioritaskan memang aspirasi anggota DPR. Apalagi sudah tahunnya. Kami sebutkan Bapak Ibu sekalian, pemerintah provinsi sekarang itu lagi defisit karena apa? Karena APBD kita dana transfer itu berkurang hampir 300 miliar. Tapi nggak apa-apa, kami bisa memaksa pemerintah provinsi dalam hal ini adalah PJ Gubernur bahwa untuk 2024 tahunnya anggota DPR. Seperti ini penting saya katakan kepada semua. Jadi wajar kiranya tadi pihak panitia terjadi laju pertumbuhan penduduk khususnya di daerah Jemaat Kaimberan, Desa Rumau, Kecamatan Mampi, Kabupaten Polmas.
situasi ini juga berdampak pada kesulitan ekonomi. Maka untuk menangani persoalan tersebut dilakukanlah musyawarah antara pemerintah desa dengan majelis gereja. Dari hasil musyawarah inilah disepakati bahwa demi menjaga stabilitas populasi jemaat dan pengembangan perekonomian, maka dibuka ruang bagi sebagian warga jemaat untuk pergi mencari lahan baru, dan salah satunya ke wilayah Buliling, Desa Kaluku, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Berdasarkan kesepakatan dan mufakat tersebut, maka berangkatlah 10 orang, yaitu Musa, Rulan, Jidongge, Sen, Edward K, Yopi, Estefanus, Yohanes, Simon, Yusuf N, dan rombongan ini dipimpin oleh Musa. Keberangkatan 10 orang ini diantar langsung oleh Kepala Desa Humal, Bapak Efraim Tane. Kehadiran rombongan ini disambut baik oleh Bapak Bakar atau Tabaka sebagai Ketua Adat Tomakaka Sorbuang yang juga merupakan mantan Kepala Desa Kaluku. Dan atas permintaan dan permohonan mereka, maka diberikanlah oleh Tomakaka Sorbuang tanah garapan dan pemukiman, tepatnya di Pokang dan sepanjang Sungai Kuning. Kemudian mereka memulai aktivitas kehidupan, dan pada waktu itu mereka tinggal dalam satu pondok. Pada bulan Februari tahun 1972, tibalah utusan majelis Gereja Jemaat Kayu Berang dalam kunjungan rohani dan pelayanan yang diwakili oleh Bapak Simon S. dan Bapak Yusuf Iskia. Namun seiring berjalannya waktu, maka jarak antara Kayu Berang dan Buliling menjadi salah satu faktor terhambatnya pelayanan rohani. Maka demi kelancaran pelayanan bagi rombongan tersebut, maka melalui kesepakatan majelis Kayu Berang diutuslah Alexander yang saat itu sebagai majelis di Jemaat Kayu Berang, sehingga jumlah mereka bertambah dengan kedatangan Alexander yang sekaligus sebagai majelis. Dalam kurun waktu 1972 juga tiba satu keluarga, yaitu El Dandi. Namun dalam perjalanannya terjadi persoalan kesulitan ekonomi sehingga memaksa 7 keluarga untuk kembali ke Jemaat Kayu Berang, sehingga menyisakan 5 keluarga, yaitu Rulan, Alexander, Cidon, Sem, dan El Dandi. Kelima keluarga ini terus bertahan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan kerohanian. Pada saat itu juga sudah terjadi pola struktural dalam jemaat, di mana guru jemaat dijabat oleh Rulan, Alexander sebagai penatua, Cidon B sebagai kepala RT, El Dandi dijabat sebagai orang tua, dan Sem sebagai syamas. Disitulah terbentuk Toma Larisan Talu. Pada tahun 1973 kembali bertambah 2 keluarga, yaitu Darius Pareta dan S. Manggesa, dan 1 keluarga titipan, yaitu keluarga TH Sibu, yang saat itu juga dijabat sebagai guru jemaat di Beru-Beru. Dalam perjalanan dan perkembangannya pada tahun tersebut, mereka mulai mendirikan 3 buah rumah. Pada bulan Agustus 1973, atas kesepakatan bersama oleh 10 kakak dan 1 anggota titipan dan beberapa pemuda, mereka mendirikan rumah panggung menjadi tempat ibadah. Pada saat itu jumlah mereka 35 jiwa. Pada bulan November 1973 dilakukanlah perjanjian secara resmi proses pemberian tanah oleh Ketua Adat Sondoang Bapak Bakar, yang saat itu sungguh ikhlas dan disaksikan oleh tokoh pemerintah, yakni Kepala Desa Kaluku yang saat itu dijabat oleh M. Sidik, dan Kepala Lingkungan saat itu Alwi, dengan cara adat membawa barang alma mater, yaitu barang, ayam, dan pindad. Atas dasar itulah Jemaat Buliling didirikan dan resmi oleh Jemaat Ibu Kayu Berang pada tanggal 20 November 1973. Yang hadir saat itu antara lain Bapak Abraham Sumar sebagai Penatua Pengajar Jemaat Kayu Berang, Simon S. dan Iskia sebagai syamas. Penatua pertama Jemaat Buliling adalah Bapak Rulan, guru jemaat Alexander, S. Manggesa dan Sem sebagai syamas, dan Badan Sudardes menjadi ketua pemuda. Pada tahun 1974 ada 7 kakak yang datang menambah jumlah mereka menjadi 15,
Paulus Sosoran, Imalino, Saguni, Demalogu, dan Lampung. Di tahun ini juga terjadi pernikahan pertama di Jemaat Guliling 3 pasang pengantin yang dilayani oleh pendeta Hamdan PTH, yaitu pasangan Yermia dengan Yosina, Laventus dengan Matilda, dan Renan dengan Enderina. Dalam rentan tahun 1974 ini juga Bapak Peter Pamutu dan Simones datang ke jemaat dan memberi 2 buku kebaktian minggu dan rumah tangga dan 1 mazmur nyanyian rohani. Seiring terbentuknya sebuah jemaat dan proses perkembangan yang terjadi, maka pendeta Hamdan PTH meresmikan masuk ke dalam klasis wadah, dan untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus, jemaat ini mendapat pelayanan 2 kali dalam setahun. 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1975, jemaat Guliling bertambah 9 kakak, yaitu keluarga Bedatu, Tomalangka, Beselo, Yusuf G, Luther Balo, S. Matbilang, Simul, dan Siko. Dan di tahun ini juga terjadi perkawinan kedua di jemaat Guliling dengan pasangan pengantin Abel A dengan Ani, Domingus dengan Marice, yang juga dilayani oleh pendeta Hamdan PTH. Di tahun 1976 ada 9 kakak yang kembali ke kampung dan dalam jenjang waktu yang berbeda, yaitu Abe Bundu, Paulus Sosoran, Luther, Abeda Tusaguni, Matilan, dan Matayuna, Simon dan Abel, Yermia, Imam, Demas, dan Abel sendiri kembali ke jemaat Guliling tahun 1983. Pada tahun 1977 terjadi pemilihan majelis yang terpilih Roland Y, Alexander, Sen, Marianus Gerte. Pada tahun ini juga jemaat Guliling bertambah 1 kakak, yaitu keluarga Mandora. Namun di saat itu pula salah satu keluarga yang keluarga Dandi kembali ke kampung. Tahun 1978 keluarga Marianus Gerte kembali ke jemaat Sunganan, namun pada tahun 1982 kembali ke jemaat Guliling. Pada tahun 1982 terjadi pernikahan ketiga, yaitu Raya dan Amelia, Franciscus Sulu dan Betusala dan India, Asaria dan Diatomina, Devianus dan Matumina. Kondisi jemaat mula-mula saat jemaat Guliling diresmikan tanggal 20 November tahun 1973, jemaat mulai menapaki kali kehidupan baik lingkungan gereja maupun dalam lingkungan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, jemaat Guliling dipimpin oleh Alexander, Roland dan Sen sebagai majelis, Bapak Cidon B sebagai pemerintah, dan Eldandi sebagai orang tua. Jemaat Guliling saat itu di bawah naungan klasis wadah dengan pendeta Bapak Hamdan dan PTH. Saat itu juga jemaat Guliling mulai menyelenggarakan pelayanan rohani antara lain kebaktian hari Minggu, rumah tangga, pelayanan gerejawi, pelayanan diakonia, seperti di jemaat lain. Jemaat Guliling juga membentuk organisasi intra-gereja antara lain Persekutuan Berita Gereja Toraja Mamasa yang diketuai oleh Alfrida dan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa yang diketuai Bapak Marianus RT. Seiring perjalanan waktu yang terus berjalan, jemaat Guliling pun terus berkembang dari 8 menjadi 10 keluarga hingga 5-86. Keadaan jemaat terus berkembang baik sosial, ekonomi maupun populasi. Jumlah keluarga terdaftar sampai 2007 mencapai 100 keluarga. Juga perlu diketahui bahwa tahun 1975 oleh perkembangan jemaat Guliling melahirkan jemaat Sarutakerea dan jemaat Sarutakerea melahirkan jemaat Rantigaluar dan Tumbangan. Tahun 2006 jemaat Tumbangan sempat melahirkan cabang kebaktian Ketiga dan Galilum, namun sekarang sudah melebur ke beberapa jemaat. Jemaat DBS Guliling ditabiskan pada tanggal 20 September tahun 2010. Kondisi fisik bangunan gereja tahun 1973 sampai 76. Pada saat itu ukuran 8x6, atap daun rupiah, dinding kulit kayu. Kemudian kondisi tahun 1976 sampai 83, ukuran 10x8, atap daun rupiah, dinding bambu. Kondisi tahun 1983 sampai 2010, 12x8, atap sel bangunan permanen. Pelayan-pelayan gerejawi
4. Pendeta Happy SDH. 5. Pendeta Dadias Pamuli SDH. Majelis Ketua Siamas yang pernah melayani, yang pertama Alexander AB, kemudian Roland Y, 3S Manggesa, kemudian Paulus Osora, kemudian Rena S, kemudian Yusuf G, kemudian Sem, kemudian Marianus LD, kemudian Gerson D, kemudian P. Masusa, kemudian Demian Mustimon, kemudian Samuel E, kemudian Rabel A, kemudian Octavianus, kemudian Ketul Salam, kemudian Aser D, kemudian Yubal R, kemudian Yosefina MB, kemudian Silvanus M, kemudian Mas Roni, kemudian David Y, kemudian Rosman, kemudian Freddy D, kemudian Samuel D, kemudian Manuel LB, kemudian Sakeus, kemudian Uriaga, kemudian Thomas, kemudian Yesierto, kemudian Julianus Keke, kemudian Nanang Wagi, kemudian Christian, kemudian Cahaya Susanto, kemudian Enos, kemudian Yasmin, kemudian Idris SMD, kemudian Erik Aryawan, kemudian Maris Islamati Samara. Koster yang pernah melayani di jemaat di desa ini, pertama Martinus B, kemudian Kaliopas, kemudian Edison, kemudian Lukas M, kemudian Hak Samawi, kemudian Estefanus Y. PPR GTM yang pernah menjabat ketua, yang pertama Alfrida, kemudian Katarina, kemudian Teresia Y, kemudian Yosefina, kemudian Alfrida Padaungan, kemudian Erdi. Yang pernah menjabat ketua PPGTN, yang pertama Marianus LD, kemudian Petrus Salah, kemudian Yubal R, kemudian Rulan, kemudian Gerson D, kemudian Yakobus, kemudian Emmanuel YP, kemudian Nathaniel LD, kemudian Victor G, kemudian Idris SMD, kemudian Agusta. Demikian secara singkat jemaat PPDS ini yang kami bacakan sesingkat-singkatnya. Atas segala kekurangan